Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah saat ini, di mana firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-3. Dan apabila ibu bapak saudara telah menemukan pembacaan firman Tuhan, biarlah Alkitab kita terbuka dan kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, kami berterima kasih jikalau pada pagi hari ini atau saat ini kami telah dibangunkan dalam keadaan tubuh yang segar, dan kami dapat ikut ambil bagian melalui ibadah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Berkenanlah untuk memberkati kami Bapa lewat pemberitaan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus menolong kami agar firman-Mu dapat menuntun kami untuk menemukan kasih sayang Tuhan dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami telah bersedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari uraian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-3, oleh penerbit Majelis Sinode diberi tema mengelola bumi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bangsa kita Indonesia beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu menghadapi bencana demi bencana.
Ada bencana tsunami yang memakan korban cukup banyak. Pada waktu itu peristiwa di Aceh misalnya. Ada gempa bumi yang juga meluluh lantakan harta benda. Bahkan tidak sedikit korban jiwa berjatuhan. Kita diingatkan oleh peristiwa di Sulawesi Tengah, Poso, Palu. Bahkan bencana yang terjadi di beberapa kota di Jawa Timur juga sempat terjadi bencana ya, dan menghancurkan beberapa rumah, dan luar biasa tentunya. Ada juga bencana banjir ya, di Manado misalnya beberapa waktu yang lalu, di NTT ya, banjir bandang yang luar biasa, dan juga di kota Jakarta yang pada setiap tahun ketika hujan turun mereka mengalami banjir yang tentu juga bukan hanya menghancurkan kehidupan atau perekonomian atau tempat tinggal, tetapi juga membatasi ruang gerak kita sebagai manusia. Ibu bapak saudara, tentu bencana yang terjadi ya bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai tempat. Banyak orang beranggapan bahwa itu akibat dari ulah manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena manusia serakah dalam mengelola sumber-sumber alam yang ada di sekitar mereka. Bayangkan hutan-hutan yang dulunya sangat rimbun, oleh karena keserakahan hutan itu kemudian dibuat menjadi lahan yang gersang. Yang seharusnya hutan saat itu dapat menampung air yang volumenya cukup besar, oleh karena hutan itu dibabat, ya, dibuat menjadi gersang sehingga tidak ada lagi ruang untuk menampung air. Akibatnya air begitu luar biasa mengalir turun dan menghantam pemukiman, tempat-tempat tinggal manusia. Dampaknya apa ibu bapak saudara? Dampaknya kerusakan. Dampak lain, ekonomi juga menjadi terganggu. Dampak yang lain, tidak sedikit manusia yang menjadi korban akibat dari ulah kita. Bapak ibu saudara, kitab Kejadian yang kita baca, kisah tentang Nabi Nuh, di situ dijelaskan bagaimana Allah membuat perjanjian antara Dia, Allah sebagai Sang Pencipta, dengan Nuh. Kita tahu bersama bahwa sebelum pembacaan ini dikisahkan bagaimana Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Air bah menurut kisah kitab Kejadian pasal 8 menutupi bumi. Bahkan air itu lebih tinggi dari puncak gunung yang tertinggi di muka bumi ini. Artinya bahwa kondisi saat itu sungguh-sungguh bahwa Tuhan memusnahkan makhluk yang ada di bumi, kecuali Nuh dan keluarganya, termaksud binatang-binatang yang Tuhan izinkan agar dapat memulai kehidupan yang baru setelah air bah itu turun. Ibu bapak saudara, apa yang membuat Tuhan murka? Ya tentu karena keberdosaan manusia, keserakahan manusia, sikap angkuh dan sombong manusia yang ingin melebihi kuasa mereka dari kuasa Tuhan. Bapak ibu saudara, akibat
pemusnahan yang dilakukan oleh Allah, maka dunia ini sungguh luar biasa berantakan. Orang-orang yang sombong dan angkuh, orang-orang yang serakah Tuhan musnahkan. Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk dipercayakan dalam mengelola bumi ini. Hanya Nuh dan keluarganya dan beberapa ekor binatang yang harus tetap menempati bumi yang merupakan karya agung ciptaan Allah. Bapak Ibu Saudara, pada pembacaan kita dikatakan begini, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ibu bapak saudara, peristiwa bah atau air bah yang memusnahkan atau yang meluluhlantahkan semua makhluk hidup, yang menurut pandangan Allah bahwa satu generasi masa Nuh itu harus dibersihkan, harus disingkirkan, dan Allah menghadirkan generasi baru. Nuh bersama keluarga di mata Allah adalah orang yang taat dan setia, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya bahwa Allah melihat bahwa lewat keturunan Nuh yang akan dipercayakan memenuhi bumi ini, paling tidak dapat mewarnai sikap ketaatan Nuh dan keluarganya kepada keturunannya. Atau dalam kata lain, bahwa peristiwa air bah yang Tuhan hadirkan untuk memusnahkan dunia akibat dari keberdosaan manusia, keserakahan manusia, kedegilan hati manusia, menyadarkan Nuh bersama keturunannya bahwa Allah tidak segan-segan menghukum kepada orang yang berdosa, kepada orang yang serakah, kepada orang yang tidak dapat mengelola hasil ciptaan Tuhan dengan baik dan benar. Pada ayatnya yang berikut dikatakan, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ibu bapak saudara, Nuh tidak hanya diberikan kesempatan untuk kembali mengisi dunia ini dengan keturunannya yang diharapkan hidup seperti yang dilakukan oleh Nuh bersama dengan keluarganya, taat, setia, mengelola alam ini dengan baik, ya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mempercayakan bahwa semua yang masih dipercayakan oleh Nuh, binatang-binatang yang masih hidup atau diberi izin untuk supaya dapat diselamatkan oleh Nuh, burung di udara, bahkan termasuk ikan di laut, mereka ini akan taat dan setia kepada Nuh. Atau bahkan tumbuh-tumbuhan alam ini, mereka akan taat dan setia. Allah mempercayakan kepada Nuh bukan hanya supaya apa yang menjadi kebutuhan hidupnya tercukupi lewat binatang yang ada di sekitarnya, burung atau ikan di laut, atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, tetapi juga dipercayakan untuk supaya mereka dikelola dengan baik. Allah menginginkan bahwa manusia yang lewat keturunan Nuh setelah pemusnahan dengan air bah mampu juga membangun relasi yang baik dengan alam sekitar, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang-binatang yang ada di darat, di udara, dan bahkan di laut. Ya. Mereka harus bekerja sama supaya kebutuhan sesama makhluk hidup itu sungguh-sungguh dapat dirasakan. Kebutuhan mereka apa? Ya. Kebutuhannya adalah mereka dapat dilibatkan untuk menjaga dan memelihara
apa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi keterikatan, kebutuhan antar makhluk itu harus betul-betul disikapi oleh keturunan Nuh sampai dengan saat ini. Sehingga alam pun tidak dapat menghukum manusia karena mereka kembali serakah. Karena mereka kembali tidak lagi dapat bekerja sama dengan baik. Pada ayat yang ketiga, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi segala kebutuhan yang Tuhan sediakan di muka bumi ini adalah menjadi berkat, menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Nuh bersama dengan keturunannya. Ya, tetapi haruslah dikelola dengan baik. Haruslah dijaga dengan baik. Tuhan tidak ingin manusia yang hidup setelah air bah menjalani kehidupannya dengan keserakahan. Cukuplah kebutuhanmu pada hari ini. Itu yang Yesus ajarkan. Makanya doa Bapa kami, ya, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, bukan berlebihan. Sebab kalau berlebihan itu namanya serakah. Ibu bapak saudara, itu pesan Allah kepada Nuh dan keturunannya. Artinya peristiwa air bah menyadarkan setiap orang bahwa pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar yang Tuhan izinkan dia hadir. Kalau kita menjaganya, hutan kita jaga, kita rawat dengan baik, di situ kita akan menikmati keindahan alam, kesejukan yang luar biasa, dan bahkan ya hutan dapat menjaga dan menjadi tampungan air, sehingga banjir tidak akan mungkin lagi terjadi. Ibu bapak saudara, apa yang terjadi dengan konteks kehidupan kita? Sekarang ini ya luar biasa. Perambah hutan, saya pernah di Kalimantan Barat. Ya, bagaimana hutan yang begitu asri dirambah, ditebang. Ya. Luar biasa. Ya. Kehidupan yang damai, tenang, ya, ekosistem yang luar biasa indah dirusak. Ya. Akibatnya ya banjir tentu akan terjadi. Itulah sebabnya pada saat saya di Kalimantan Barat, saya mengajak masyarakat untuk mari betul-betul menjaga, memelihara alam. Alam ini begitu indah. Siapa lagi yang dapat menjaga kalau bukan kita-kita? Supaya anak cucu kita juga boleh melihat dan menikmati alam yang begitu indah yang Tuhan sediakan. Bukan hanya bagi kita ibu bapak saudara, tapi juga bagi mereka kelak. Ya, anak-anak cucu kita yang akan datang. Tidak perlu kita berpikir jauh-jauh. Lingkungan di sekitar kita, mari kita jaga. Ya, di sekitar rumah kita, mari kita menanam pohon, tanaman-tanaman yang indah. Supaya tidak hanya kita menikmati keindahan rumah oleh karena pepohonan yang kita tanam atau tanaman hias yang ada di sekitar rumah kita, tetapi orang-orang yang lewat, mereka menyaksikan keindahan alam ciptaan Tuhan lewat tangan dan karya kita. Ya, lingkungan sekitar bersih betapa indahnya. Parit-parit, jikalau dia kelihatan bersih betapa indah. Air mengalir dengan baik. Bayangkan kalau parit itu dipenuhi oleh sampah. Dampaknya apa? Kalau banjir, sampah itu masuk ke dalam rumah kita dan akan mengganggu ketentraman kita hidup. Kita tidak bisa beristirahat karena banjir luar biasa. Kita pergi mengungsi, dan mengungsi itu paling tidak enak. Tidak bisa tidur dengan nyaman dan tenang.
Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bersungguh-sungguh menyikapi karya agung Tuhan. Bukan hanya hidup kita sebagai karya agung Tuhan, bukan hanya keluarga, anak, istri kita sebagai karya agung Tuhan yang perlu kita nyatakan ungkapan syukur, tetapi lingkungan sekitar, alam sekitar yang begitu indah yang perlu kita syukuri, tetapi juga perlu kita rawat dan kita jaga dengan baik. Ya, Tuhan berjanji untuk tidak lagi memusnahkan bumi seperti peristiwa air bah. Dosa manusia yang telah dilakukan, keserakahan manusia yang telah dilakukan, tidak direspon oleh Tuhan dengan menurunkan bah, tetapi Tuhan Allah meresponnya dengan Ia hadir ke dalam dunia, tidak menjadi penghukum, tetapi Ia hadir untuk memperbaharui kehidupan kita. Kehidupan yang salah akibat dosa, akibat keserakahan dipulihkan oleh Tuhan lewat kematian dan kebangkitannya. Tetapi di balik itu semua Tuhan mengajarkan dan menginginkan agar supaya kita berubah menjadi yang lebih baik. Supaya kita kembali menghormati karya agung ciptaan Tuhan. Menghargainya dengan cara kita memelihara. Hidup ini betul kita pelihara. Kita jaga supaya hidup kita ini selalu mengalami kekuatan dan kesehatan. Itulah bagaimana kita menghormati dan menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan, supaya kita menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Tetapi kalau hanya kita tanpa kita juga merawat lingkungan sendiri, ya, alam yang ada ini kita jaga, maka mungkin dari alam dan lingkungan itulah yang membuat kita bisa sakit. Ya. Kita bisa tidak berdaya. Karena itu ketika kita menjaga lingkungan yang bersih, tentu rumah kita rawat dan kita membuat dia bersih, tentu hal itu akan berdampak bahwa kita akan mengalami kesehatan dan kekuatan. Apalagi ketika di rumah, di sekitar kita ada banyak pohon, dan itu bisa menghasilkan ya oksigen yang kita hirup setiap hari. Oksigen yang bersih, oleh karena alam lingkungan kita bersih, ya, akan membuat kita semakin mengalami hidup yang sehat. Ibu bapak saudara, COVID-19 masih ada informasinya bahwa COVID ini semakin berkembang. Tetapi menjaga kesehatan, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, itu juga adalah cara kita menangkal COVID-19. Selain ya protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, mencuci tangan, mempergunakan masker, atau menjaga jarak, atau menjauhi kerumunan. Tidak hanya itu saja bisa kita lakukan untuk meng-counter atau untuk membendung pergerakan virus COVID-19. Lebih daripada itu adalah menjaga lingkungan bersih, membuat rumah kita bersih dan nyaman. Lingkungan kita bersih, apalagi disertai dengan berbagai pepohonan, tanaman hias yang hijau, itu juga adalah bagian dari cara kita mengantisipasi pergerakan atau perkembangan COVID-19. Ya, kalau lingkungan kita bersih, semuanya bersih, kelihatan indah, hati ini menjadi gembira dan segar. Firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat dari segala macam penyakit. Ibu bapak saudara, karena itu mari kita menjaga lingkungan kita. Mari kita rawat lingkungan kita. Alam sekitar yang begitu indah Tuhan sediakan. Tuhan menghendaki kita merawatnya dengan baik. Kita menjaga ekosistem di sekitar kita, supaya ketika alam ini indah menawan,
tidak hanya sedap dipandang, tetapi dia juga akan membuat hidup kita menjadi segar, sukacita, dan damai sejahtera. Mari Ibu Bapak Saudara, dalam rangka HUT PGI yang ke-71, kita bersama-sama diingatkan untuk mari kita bekerja sama dengan alam agar bencana-bencana yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu tidak lagi terjadi sekarang dan akan datang. Sambil kita meminta Tuhan agar supaya menolong kita, memberi hikmat dan kemampuan, supaya kita terus dapat berkarya bersama untuk bekerja sama dengan alam sekitar. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan senantiasa dianugerahkan kepada kita bersama keluarga, bahkan setiap orang. Sehingga hidup kita tetap sehat dan pengharapan akan masa depan, anugerah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan di dalam Kristus Yesus akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu Bapak Saudara, mari kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa alam ciptaan Tuhan itu indah. Beri kepada kami hikmat-Mu Bapa, agar supaya kami dapat merawat alam ini, bekerja sama dengan alam ini, sehingga alam ini tidak mendatangkan lagi malapetaka dan bencana bagi kami, tetapi mendatangkan damai sejahtera, sukacita, keindahan, kegembiraan, dan kami boleh menikmati hidup ini dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih Bapa. Biarlah selagi kami masih hidup, maka kami berupaya untuk merawat alam ciptaan Tuhan ini dengan penuh semangat dan penuh ungkapan syukur. Amin.